Pernahkah kita bertanya, apa sih kenikmatan tertinggi yang bisa kita miliki? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah bareng-bareng sebuah gagasan yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang apa itu kekayaan yang sejati. Kita mulai dari sebuah kebenaran yang luar biasa ini. Nikmat Tuhan itu tak terhitung. Mustahil. Ayat ini jadi titik awal kita buat memahami apa artinya rasa syukur yang sesungguhnya. Oke, hal pertama yang penting banget buat kita ngerti adalah bahwa syukur atau rasa syukur itu bukan sekedar saran atau anjuran, bukan. Ini adalah sebuah perintah langsung, dan ada janji yang sangat jelas di baliknya. Ini dia rumusnya, sederhana banget. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu pasti akan ditambah. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengingkarinya, hukumannya pun jelas dan pedih. Keseimbangan ilahi inilah yang menjadi inti dari segalanya. Pesannya tuh jelas banget, nikmat Tuhan itu seperti lautan. Jadi bahkan di saat kita merasa nggak punya apa-apa, kita sebenarnya lagi tenggelam di dalamnya. Mustahil kan menghitung setiap tetes air di lautan? Ya seperti itulah nikmatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Gimana kita bisa melihat nikmat-nikmat ini bukan cuma yang ada di luar, tapi yang ada di dalam diri kita sendiri. Coba deh, kita pikirin hal-hal sederhana yang luar biasa ini. Hidung kita, lubangnya menghadap ke bawah. Coba kalau ke atas, pasti kemasukan air hujan. Gigi kita, ada yang taring, ada geraham, masing-masing punya fungsi. Bahkan jari kelingking yang kecil ini, tanpa dia genggaman kita nggak akan kuat. Semua dirancang dengan sempurna. Luar biasa kan? Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan sejenak. Kapan ya terakhir kali kita benar-benar bersyukur buat detail-detail kecil yang sempurna ini? Seringkali, nikmat yang paling rumit dan paling penting justru itu yang paling sering kita anggap remeh. Oke, setelah kita menyadari nikmat-nikmat yang sering terlupakan, sekarang kita sampai pada puncaknya. Nikmat terbesar dari semua nikmat yang ada. Sebuah anugerah yang nilainya tak tertandingi. Disinilah letak perbedaannya. Ada yang namanya nikmat umum, ya seperti kesehatan, harta, keluarga, yang diberikan kepada hampir semua orang, muslim atau bukan. Tapi, ada satu nikmat yang sangat khusus, sebuah anugerah pilihan yang nggak semua orang dapatkan. Nikmat iman, nikmat Islam. Coba bayangkan, ada miliaran manusia di bumi ini. Miliaran! Dan dari semua itu, kita dipilih untuk mengenalnya, untuk bisa bersujud padanya. Betapa eksklusifnya, betapa tak ternilainya anugerah ini. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ada sebuah ungkapan yang, wah, dalam banget maknanya. Bayangkan, kalau kita sujud di atas bara api, dari kita lahir sampai kita mati, itu semua belum cukup untuk membalas setitik pun dari nikmat Islam. Seumur hidup penuh pengorbanan pun gak akan cukup. Begitulah nilai anugerah ini. Oke, jadi kalau Islam adalah nikmat dan tujuan terbesar, lalu apa gunanya dunia ini? Apa peran semua kekayaan dan daya tariknya? Nah, disinilah kita perlu ibaratnya shift perspektif kita. Dunia ini bukan tujuan akhir. Anggap saja ini tempat transit. Sebuah persinggahan sementara dalam perjalanan kita menuju rumah yang sebenarnya. Semua isinya hanyalah fasilitas. Dan bahayanya di sini, ketika fasilitas ini justru berubah menjadi tujuan. Pakaian yang seharusnya jadi alat untuk menutup aurat, malah jadi ajang pamer gengsi. Rumah yang harusnya tempat berlindung, malah jadi simbol status. Saat itulah alat ibadah kita berubah jadi perangkap. Ada satu kisah klasik dari seorang ulama yang benar-benar nusuk. Singkatnya, dia ditolak di pesta karena bajunya sederhana, tapi disambut saat pakai jubah mewah. Apa yang dia lakukan? Dia suapi makanannya ke jubahnya sambil bilang, "Kalian mengundang pakaianku, bukan aku." Ini pengingat keras tentang betapa dangkalnya penilaian duniawi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pembalikan besar. Sebuah ide yang mungkin akan menantang seluruh pemahaman kita tentang apa itu kaya dan apa itu miskin. Coba kita bayangkan ya, ada orang yang punya segudang emas, tapi setiap hari dia menangis karena nggak punya gubuk reyot. Kira-kira waras nggak orang itu? Aneh kan? Nah, itulah gambaran seorang muslim yang punya emas berupa iman, tapi malah iri dan menangisi gubuk dunia milik orang lain. Jadi, logika intinya tuh sebenarnya simple banget. Punya seluruh dunia, tapi tanpa iman, itu bencana. Karena ujung perjalanannya adalah neraka. Sebaliknya, punya iman meskipun tanpa dunia,
itu adalah kesuksesan sejati, karena ujung perjalanannya adalah surga. Yang penting bukan kenyamanan transitnya, tapi keselamatan di tujuan akhirnya. Karena pada akhirnya, seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hasil akhir yang abadi, yang terbaik, itu hanya disediakan bagi mereka yang beriman. Maka, pertanyaannya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Setelah kita memahami semua ini, setelah kita tahu apa itu emas dan apa itu gubuk, kekayaan apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Coba kita renungkan.